Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani kopi dimanapun Anda berada. Semoga Anda berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan dan berkah umur. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini saya bisa menengok kebun kembali dan ingin menyampaikan satu hal tentang perkebunan kopi. Ada beberapa hal menurut kami yang sangat penting dan sangat membantu pada tanaman kopi kita agar tanaman kopi kita kembali subur ataupun terjaga kesuburannya. Yang pertama, pada prinsipnya kesuburan tanaman itu tergantung pada kesuburan tanah. Ingat, kesuburan tanaman itu tergantung pada kesuburan tanahnya. Jika tanah Anda itu kurang subur, maka bisa dipastikan tanaman Anda itu juga kurang subur. Nah, kesuburan tanah itu tergantung banyaknya mikroorganisme yang berada di dalam tanah, ya. Tergantung banyak kecilnya mikroorganisme yang berada di dalam tanah, dan tergantung pada bakteri positif yang berada di dalam tanah. Jika pada tanah tersebut terlalu banyak bakteri negatifnya, maka yang akan merugikan adalah tanaman tersebut akan rugi dan akan rentan dengan yang namanya penyakit. Jikalau bakteri positifnya yang lebih banyak daripada bakteri negatifnya, maka itu akan menjadi agen hayati yang membantu kesuburan pada tanaman kita. Hakikatnya, bakteri positif itu bukan termasuk pupuk. Itu hanya melindungi tanaman Anda dari berbagai macam bakteri negatif, di mana populasi bakteri negatif jika lebih banyak maka itu akan menyerang tanaman tersebut, ya. Indikasi pada tanah yang kurang subur itu tergantung pada besar kecilnya ataupun tebal ataupun tidaknya pada rumput Anda. Anda bisa menengok kebun Anda itu rumputnya subur atau tidak. Jikalau pada masa musim penghujan, pada saat musim penghujan, kebun Anda itu rumputnya lebat sekali, ya, lebat sekali, bahkan subur-subur semua. Itu Anda tengok tanaman kopi Anda itu juga termasuk menjadi subur. Karena apa? Rumput pun bisa tumbuh. Itu menandakan tanahnya sehat. Jikalau pada satu tanah kok tidak bisa ditumbuhi oleh rerumputan, maka bisa dipastikan tanah Anda itu juga kurang sehat. Jika tanah Anda kurang sehat, maka tanaman Anda pun kurang sehat. Terus, apakah rumput-rumput itu harus dibasmi, dibersihkan total, ataupun dibunuh total? Oh tidak, ya tidak. Rumput itu sebagai indikator. Jika tanah Anda itu banyak rumputnya, maka tanah Anda itu subur. Maka yang harus Anda lakukan adalah melakukan pembersihan rumput-rumput tersebut dengan cara manual, ya, dengan cara manual. Herbisida boleh, tapi jangan terlalu sering. Boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu sering, ya. Karena apa? Rumput-rumput yang Anda bersihkan dengan cara manual, rumputan tersebut yang sudah Anda bersihkan, maka hasil-hasil pembersihan rumput pun itu akan menjadi kompos. Jika rumput itu menjadi kompos, maka itu akan membantu penyuburan tanah Anda, ya. Apalagi Anda mau memberikan bakteri-bakteri yang sifatnya membantu mengurai pada tanah Anda, itu akan lebih bagus, ya. Jikalau tanah Anda itu sudah Anda lakukan dengan cara bijaksana, mau diberi pupuk kimia ataupun pupuk organik, itu tanaman Anda akan tetap subur. Jikalau tanah Anda itu kurang subur, maka mau dipupuk berapapun banyaknya dengan cara pupuk kimia atau pupuk tabur, maka tidak akan diserap oleh akar tanaman Anda dengan maksimal. Karena tanahnya kurang mendukung. Artinya tanah yang subur itu tanahnya gembur. Di situ banyak sekali katalis, ya.
Katalis adalah unsur-unsur yang di situ mengandung beberapa unsur yang meliputi tanah, terus arang, terus pengomposan ya, hasil-hasil rumputan tersebut. Sehingga di situ akan menggemburkan tanah itu sendiri. Jikalau tanah Anda terlalu padat atau terlalu tandus, maka Anda harus melakukan pencangkulan pendauran ulang ya. Maka pendauran ulang itulah akan menyebabkan tanah itu mudah terurai oleh ekosistem yang berada di dalam tanah ya. Terus tanahnya sehat, tanaman Anda pun juga kurang sehat. Pada intinya, agar kita itu menghasilkan hasil yang maksimal, itu sederhana sekali. Yang pertama adalah apapun yang ada di dalam kebun Anda, apapun sesuatu yang ada di dalam kebun Anda itu yang sudah sesuatu yang ada di hidup di kebun Anda itu, maka kembalikan kepada kebun Anda tersebut. Dan sesuatu yang Anda ambil dari kebun Anda itu, maka harus Anda istilahnya berikanlah, karena kita sudah mengambil, maka kita harus menambalnya ataupun memberikan sesuatu yang kita sudah ambil. Sebenarnya pada tanaman kopi. Tanaman kopi itu sifatnya tanaman yang menghasilkan atau yang berproduksi. Nah, kopi-kopi tersebut yang sudah kita ambil, maka kita harus memberikan keseimbangan dari kebun yang sudah kita ambil. Itu ya. Jadi rumput itu jangan Anda bunuh, itu kembalikan ke tanah. Daun-daun itu kembalikan ke tanah ya. Ya, kopi yang Anda ambil, Anda harus berikan sebagai pengganti kopi yang Anda ambil, berikan pupuk tambahan. Itu caranya ya. Apapun yang Anda ambil dari kebun Anda harus memberikan ataupun memberikan nilai tambah, memberikan tambahan sebagai pengganti hasil dari kebun yang Anda ambil. Sederhana kayak gitu ya. Lebih baik kita itu melakukan pemupukan yang sangat bersahabat bagi tanah dan tanaman. Jikalau pupuk yang bersahabat bagi tanah dan tanaman, katakanlah pupuk organik, itu Anda anggap kurang maksimal, bisa Anda berikan pupuk sintetis ataupun pupuk kimia. Itu ya. Karena itu pada dasarnya bertani itu yang kita jaga adalah keseimbangan ekosistem, keseimbangan tumbuhan-tumbuhan yang hidup di dalam kebun itu tersendiri ya. Itu keseimbangan ya. Kenapa kok rumput itu mau tumbuh dan tidak terserang hama dan tidak terserang penyakit, kan gitu kan. Rumput itu tumbuh maksimal subur, tidak terserang penyakit, kan gitu. Jadi penyakit-penyakit ataupun penyakit-penyakit yang terdapat pada kopi itu disebabkan apa? Pastinya kebanyakan mengatakan jamur, dan jamur itu tidak akan tumbuh pada rumput ya. Bisa kita pastikan kebanyakan rumput tidak terserang jamur itu ya. Maka berarti jamur-jamur itu tidak mau tumbuh pada rumput-rumput tersebut. Manfaat rumput-rumput tersebut adalah sebagai, katakanlah sebagai racun bagi jamur-jamur yang mengganggu pada tanaman kita. Maka rumput-rumput tersebut bisa kita babat ataupun kita bersihkan dan kita biarkan aja dalam tanah tersebut. Karena itu saya yakin mengandung unsur yang mengakibatkan unsur tersebut mengakibatkan jamur-jamur itu tidak menyukainya, sehingga jamur-jamur yang merugikan pada tanaman kopi itu akan berkurang. Hilang tidak, tapi akan berkurang ya. Tergantung ketahanan tanaman Anda, apakah lebih kuat tanamannya, apakah lebih kuat jamurnya. Jika lebih kuat tanamannya, maka tanaman Anda tetap akan subur. Jadi keseimbangan itu memang ada, keseimbangan itu memang perlu, keseimbangan itu harus kita jaga. Jangan kita sifatnya itu terlalu fanatik
atau terlalu memaksakan diri. Seperti halnya kebun yang bersih itu bagus-bagus, enak dipandang, ya. Tapi negatifnya untuk jangka panjangnya tanahnya itu eh kurang sehat, ya. Karena racun-racun pun sudah terlalu banyak mengendap dalam tanah, sehingga ekosistem yang hidup di dalam tanah, ya, ekosistem makhluk hidup yang hidup di dalam tanah pun dia ikut mati. Jika dia ikut mati, maka yang membantu untuk mengurai tanah itu juga berkurang. Jika yang mengurai tanah itu berkurang, maka tanahnya itu tandus. Jika tanah itu tandus, maka mengakibatkan tanaman kita juga kurang subur, ya. Aslinya tanaman kita itu sehat karena tumbuh di atas tanah yang kurang sehat, maka tanaman itu juga ikut tidak sehat, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita sebagai petani kopi harus melakukan kebijakan-kebijakan semaksimal mungkin sehingga kita bisa melakukan keseimbangan ekosistem, keseimbangan makhluk hidup yang berada di kebun kita. Oke, semoga bermanfaat dan semoga kita diberi rezeki oleh Allah yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.